simbol gue tuh bisa tahu bahwa gue tetap diterima apa adanya, kayak unconditional love gitu loh. Ini banget sweet Iya, banget ya. makanya. Terus iya itu sih salah satu yang kayak menurut aku inspiring banget ceritanya. Ya, bener sih. Aku dengerinnya juga kayak wow gitu ya, benar-benar. Tapi bener sih, itu kan mungkin istilahnya dari kekurangan, tapi itu bisa menjadi gaun yang cantik banget gitu. Aku sih kebayang sih, mungkin every detailnya tuh malah jadi kalian, dan kayak kalian ngerjain kayak gitu tuh lama banget gak sih gitu maksudnya? Iya, kalau yang sampai detail satu-satu jadinya lumayan butuh prosesnya rada panjang, kayak ya biasa 8-12 bulan sebelum ideal buat bookingnya, tapi mungkin prosesnya 6-8 bulan. Wow, ya cukup lama ya. Lumayan ya. Kan? Oke. Nah, tapi kalau misalnya dalam proses pembuatan nih ya gitu ya kan, kembali lagi, tadi kan mereka punya cerita. Lalu kamu dan tim tuh juga harus bisa menuangkan cerita itu ke dalam gaunnya, ya kan? Nah, dalam proses pembuatan itu, yakin deh, maksudnya kan kita mood juga mungkin lagi banyak orderan atau kayak gimana gitu kan, itu mungkin bisa berpengaruh gitu loh. Nah, terus gimana caranya kalau emang mood itu berpengaruh, gimana caranya kamu dan tim itu maksudnya bisa menghandle itu semua sampai tetap gaun ini tuh ya kan menjadi cantik gitu pada ujungnya gitu. Nah, sebenarnya pertama itu Ci, yang tadi aku bilang untuk bikin gudang informasi dalam file-file mereka, itu ngaruh banget. Karena ketika kita emang gak ada mood, menurut aku gak bisa dipaksa. Jadi kita gak bisa kerjain satu, tapi kita kayak udah tahu catatan mereka, rekodnya tuh kayak gimana story-nya. Dan itu pertama, jadi tetap ada ya ceritanya tuh udah dikumpulin. Terus kedua, berarti kan kita PR-nya harus nyari mood-nya kan. Gimana caranya biar mood-nya balik lagi. Itu menurut aku setiap orang, aku selalu bilang sih, kita harus tahu gimana caranya tuh ngebangkitin mood-nya kita kalau lagi nggak mood. Ada orang yang kayak ngerasa dengan dia tuh nulis, ada yang dia ngerasa dengan dia gambar, ada yang dia ngerasa dia mesti kayak break dulu hari ini, dia mungkin lebih pilih ngerjain editan atau apa gitu. Terus jadi dia pasti harus tahu aktivitas apa yang bisa kayak bikin moodnya balik gitu. I see, iya benar juga sih. Jadi memang tetap ya berpengaruh banget, tapi intinya dibiasakan ya untuk bisa menghandle itu semua ya. Oke, nah yang unik nih dari kamu, kan mungkin kamu sekarang sudah berapa lama berarti untuk start dari awal kamu main di dunia wedding ini, gaun pengantin sampai sekarang? Sekitar 4 tahunan, mau 5 tahun mau jalan. Mau 5 tahun, itu kan juga proses ya waktunya gitu. Nah, apa yang membedakan nih maksudnya? Jadi dari saat kamu mulai start itu sampai ke yang sekarang gitu, apa yang membuat gaun-gaunnya Christy Basil ini jadi very unik gitu? Atau mungkin kamu udah bisa melihat apa sih sebenarnya yang dicari sama si calon pengantin sampai akhirnya nyarinya Christy gitu. Nah, menurut aku sehubungan juga dengan yang tadi ya Ci, kayak aku kan cerita bahwa dia aja bisa datang, dia bisa ngomong sama aku, dia pengen nih gaunnya sesuai dengan luka bakar yang ada di badannya. Padahal maksudnya itu kan normalnya orang kayak paling cari dia Pinterest atau apa kan. Berarti dia tuh sebenarnya pengen cerita dia tuh diketahui orang. Nah, jadi pertama aku ngerasa kita tuh mewadahi orang untuk kayak bisa speak up. Kita mau jadi wadah untuk kayak orang tuh bukan cuman ngerasa dia pengen gaun itu seperti apa cantiknya, tapi dia punya cerita apa tuh dia bisa bagikan. Nah, kita tuh yang mewadahi. Nah, kedua, menurut aku memang USP itu udah berubah. Mungkin dulu orang berpikir unique selling point itu kita harus berfokus kepada inovasi produk, kita harus bikin apa lagi biar beda daripada yang lain gitu. Tapi kalau sekarang USP itu berubah jadi unique story point. Orang nggak fokus lagi kepada kayak hasil akhirnya bisa secantik apa, tapi proses dan cerita di baliknya yang bikin, oh gaun ini bernyawa gitu. Jadi mereka lebih melihat gaun ini punya arti dibandingkan gaun ini tuh cantik aja. Gitu. Oke, bener. Jadi memang mereka tuh pengen cerita mereka diketahui oleh banyak orang, lebih tepatnya gitu ya. Karena mungkin, nah kan aku juga lihat nih di Instagram kamu itu kan setiap kali kamu bikin video reels atau apa itu kan memang kamu lagi fitting, lagi apa segala macam. Itu apakah memang setiap klien itu kamu bikin reelsnya atau gimana tuh? Sebenarnya nggak semuanya Ci, karena memang sekarang semua orang tuh udah suka merasa gimana ya, aku tuh bisa menyuarakan cerita mereka, mereka ngerasa tuh kayak
mereka bikin gaun, bisa berkonten juga. Kalau zaman dulu kan mungkin mereka bikin baju sebagus apapun, yang bisa lihat itu ya cuman orang-orang yang datang di jumlah tamu itu doang, terbatas kan. Tapi yang sekarang hadir lah ya. yang hadir. Nah sekarang ini mereka bisa bikin apapun dan bisa dilihat sama jutaan orang kalau aku lewatin konten. Gitu. Nah jadi akhirnya sekarang tuh banyak banget orang yang datang ke aku bukan cuman mau request kayak bikin gaun, tapi mereka mau bikin gaun dan konten. Sampai akhirnya aku bikin package, ada yang kayak bikin gaun doang dan gaun plus konten. Oh wow, iya. Gitu, jadi sampai kayak gitu. Dan bahkan makanya aku bilang kayak kenapa USP itu unique story point, karena orang bukan melihat kayak mereka tuh membeli gaunnya aja, tapi konten itu menjadi sebuah produk. Mereka membeli kayak konten dengan gaunnya, itu jadi satu kesatuan sih, nggak bisa dipisah gitu. Benar-benar. Nah itu ya mungkin ini boleh juga nih ya buat teman-teman yang mungkin masih lagi preparation wedding, terutama yang tadi nih kita pengen, kamu pengen banget gitu punya gaun wedding yang sesuai impian gitu ya. Tapi bahkan kalau sama Christy ini melebihi impian loh, karena ceritanya aja, cerita kamu aja tuh bisa diceritain gitu kan. Kan siapa yang nggak mau kayak mimpinya dia itu juga orang lain bisa rasain yang sama kayak dia gitu. Jadi feelingnya tuh terbagi. Mungkin itu yang mereka cari sih, bukan kayak pengen viral-viralan gitu, tapi bukan cuman keluarganya doang atau dia sendiri yang menikmati, tapi dinikmati banyak orang. Iya, balik lagi ya, memang kan sekarang ini dunianya udah berubah ya, maksudnya udah lebih ke arah konten dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar bukan hanya sekedar gaun yang harus cantik, tapi istilahnya cerita pun harus ditampilkan dengan cantiknya, begitu ya. Oke, nice banget sih. Nah, kalau misalnya dari kamu sendiri nih gitu, menurut kamu apa aja sih hal-hal yang berperan nih dalam menentukan keberhasilan kamu dalam setiap membuat gaun? Sebenarnya menurut aku kalau misalkan mau dibilang kayak karya yang jauh lebih bagus dari aku tuh masih banyak banget sih, Ci. Jadi aku masih ngerasa tuh mungkin aku juga masih berproses untuk bisa kayak kayak misalnya orang tuh kasih aku banyak banget request yang menantang banget, yang sampai aku tuh kadang nggak ngerti gaun mau dibikin warna pelangi, mau dibikin ombre dari kayak bahan merah, terus di custom sampai ke Eropa untuk kayak bisa ada campuran goldnya. Jadi bener-bener yang kadang tuh aku nggak ngerti gitu, tapi aku bener-bener trial langsung. Nah, jadi secara kayak kemampuan karya, menurut aku banyak orang yang punya kualitas kemampuan itu jauh di atas aku gitu. Tapi yang paling penting bukan kayak seberapa bagus karyanya, tapi kemampuan kita bisa membuat karya kita diketahui itu jauh lebih penting. Jadi untuk menentukan kesuksesan sih. Lebih ke prosesnya juga, every detailnya itu ya bisa dilihat lah ya gitu ya, mungkin seberapa sulitnya, seberapa uniknya gitu kan, terutama setiap pengantin kan punya ceritanya masing-masing tuh, dan itu ketika kamu tampilkan itu menjadi uniqueness-nya kamu malah gitu. Iya, sebenarnya kalau kayak tren gitu pasti selalu kayak berubah terus dan cepet banget, apalagi kayak kita nggak mungkin kayak cuman tren yang ada di sini, tapi yang di luar kan juga banyak banget. Nanti tiba-tiba kayak ada artis bikin gaun seperti ini, seperti itu, kayak muncul terus yang baru-baru gitu. Tapi mungkin harus bisa balance juga kalau buat aku sendiri antara tren dengan yang disukai sama market kita sekarang, gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya secara tren makin kesini makin simpel sih. Makin simpel banget. Terus apalagi yang kalau merit udah masuk ke yang Gen Z, yang lebih muda-muda, mereka lebih suka yang minimalis gitu. Jadi kayak beda sama dulu yang selalu bawa gaun yang gede-gede. Sekarang hampir semua kayak mermaid, paling maksimal ada airline-nya. Jadi kayak lebih suka yang minimalis sih, tapi aku rasa tuh efek dari penyebaran informasi tuh juga udah cepet banget dan gampang banget lewat sosial media. Jadi mereka juga ngerasa kayak yang penting sekarang bukan kayak mereka bisa tampilin kayak gaunnya sekeren apa, tapi kadang-kadang mereka juga berpikir gaun cukup simpel-simpel aja, yang penting mereka tahu ini punya arti tertentu buat mereka. Nah ya, jadi kembali lagi ke story juga sih. Jadi kayak klien kamu tuh memang udah tahu mau datang ke kamu karena pengen ada story-nya gitu ya. Oke, tapi dari permintaan mereka, dari request, dari story-nya segala macam, ada nggak sih, kan kamu juga pasti tahu nih, mungkin di dunia wedding ada hal-hal yang bertentangan, mungkin nggak boleh warna ini, nggak boleh warna itu gitu kan, mungkin kadang kan mungkin menurut arti katanya nggak bagus buat kalau wedding segala macam, tapi si pengantin ini tuh mau gitu loh, maksudnya mau dong itu tetap kayak gini karena ini sesuai dengan storyku tuh begini gitu loh. Nah, ada nggak yang pernah kejadian kayak gitu sampai kamu tuh kayak harus mendecide boleh nggak ya, oke nggak ya gitu? Banyak sih sebenarnya. Kalau biasa aku tinggal mengikuti merekanya karena kan kepercayaan masing-masing. Tapi biasanya yang bakal susah itu kalau dari orang tuanya nggak boleh, anaknya mau, terus anaknya nggak mau, orang tuanya mau.
Nah, kayak Jadi gitu itu tuh gimana bakalan kayak susah banget antara kayak kita cari jalan tengahnya yang bisa dua-duanya ada. Kayak misalnya kalau yang pengantinnya hijab, dia suka banget yang ngebentuk badan. Tapi Oke. namanya hijab nggak boleh shaping, Shaping. orang tuanya pasti maunya udah dibikin longgar aja gitu. Nah mau nggak mau ya udah bikinnya semi mermaid. Jadi kayak masih bisa dapet dulu. Tapi kalau nggak bisa, ya udah mau nggak mau emang dari awal kita udah tahu yang bikin gaunnya siapa antara mamanya atau dia gitu. Jadi Oke. balik lagi ke yang siapa yang lebih memegang powernya sih, yang kita Oke. dengerin. Iya. Oke, tapi pokoknya at the end ya kalau bisa itu bisa Ditengahin, ditengahin lah iya, gitu iya. ya. Heeh. Oke, nah terus kalau Christy sendiri banyak main di lebih ke international gown atau lebih ke tradisional gown atau mungkin yang Chinese atau yang tradisi-tradisi tertentu atau gimana? Ini menurut aku memang kayak mungkin kalau desain lain ada yang specialize ke tradisional atau ke yang kayak internasional kan. Aku tuh kayak merasa aku specialize di fusion. Oh, fusion. Jadi oke. kayak gabungan antara mereka mau tradisional tapi mereka tuh jadi kayak misal ada adat-adat tapi dijadiin internasional gitu atau gaun internasional tapi mereka ada banyak banget bordiran adat I gitu. see. Jadi selalu kayak gabungan gitu atau kayak pemberkatan tapi nggak mau putih gitu atau kayak kebaya tapi dibikin full kayak gaun. I Jadi kayak see, malah I see. kombinasi-kombinasi gitu aku banyak. Oh ya malah unik banget Iya. ya bentuknya ya. Oke, nah kalau prediksi kamu nih di tahun ini kan 2024 kan ya kita tahu. Nah kalau 2025 mungkin kamu udah kebayang belum sih seperti apa prediksi wedding gown yang memang dicari gitu? Karena sekarang ini sebenarnya klien masuknya ke 2025 kan. 2025. Jadi kalau aku lihat sih yang itu sih kenapa tadi aku bilang kayak lebih suka yang simple dan Yang minimalis Gen Z karena tadi itu iya ya. dari sekarang mereka juga udah tahu kayak maunya tuh yang untuk mereka wedding di next year itu seperti itu sih. I see, oke. Nah, oke. Ini kita bicara soal bisnis nih ya. Tadi kan karena kan Christy udah bilang, maksudnya emang dari awal, dari kecil malah ya gitu udah terbiasa dengan dunia bisnis dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi dengan keberhasilan kamu sekarang gitu ya, apakah itu sudah mencapai satu titik di mana kamu merasa, oh ya, aku sudah di tahap yang sukses, tahap yang berhasil gitu kan? Atau mungkin kamu punya apa namanya? Pencapaian-pencapaian tertentu lagi yang masih pengen kamu raih gitu kan di dunia ini gitu. Nah itu seperti apa gitu? Kayaknya sih kalau pastinya setiap kali ada hasil demand-nya bakal kayak naik lagi gitu. Maksudnya pengen lebih lagi kan. Jadi nggak bisa bilang sih. Cuman menurut aku yang paling penting buat aku kayak di titik kayak cukup nih udah kayak lega gitu di posisi sekarang tuh ada di poin dimana aku tuh tahu identity aku gitu. Oh, Dulu iya. pas awal mulai pasti aku yakin juga banyak yang mulai terima jahitan terus atau terima mulai bikin wedding gown. Tapi kita tuh mulai dengan yang kayak orang kasih kita dari Pinterest doang. Kita cuma ngikutin orang atau mereka kasih hasil karya desainer lain kita cuma ikutin persis. Jadi di situ tuh pasti kita kadang masih yang kayak iya kita punya kerjaan yang atau kita kayak punya sesuatu yang udah jelas mau ngapain, tapi sebenarnya kita nggak happy banget gitu loh dengan hasilnya karena kita tahu kita cuma ngejiplak-jiplak gitu. Masih Ya, belum ngikutin ada doang identitinya gitu. Kayaknya menurut aku sampai di posisi kayak dulu kan aku masih ngelihat ya, oh kayaknya berarti aku tuh harus specialize banget nih di internasional atau harus specialize banget di tradisional atau di adat. Tapi ternyata dengan punya keunikan sendiri, berasa kayak ini identity aku tuh di story banget gitu. I see. Jadi kayaknya ada di posisi tahu identitinya apa, terus punya tahu di poin itu tuh bisa punya potensi untuk naik terus tuh kayak menurut aku yang suksesnya harusnya cukup gitu buat aku. I see, oke. Thank you banget loh Christy udah ngobrol-ngobrol bareng ya. Jadi aku juga yakin banget di sini karena kan mereka-mereka ini yang nonton ya, penonton kita itu tuh memang adalah calon-calon pengantin nih kebanyakan ya kan. Jadi pastinya udah banyak tahu hal nih tentang gaun pengantin hari ini. Apalagi kita bahas dari sisi seorang Christy gitu kan yang bisa membawa menciptakan gaun pengantin itu tuh dengan detailnya, dengan story-nya gitu sampai akhirnya tuh bisa terjadilah gitu kan gaun pengantin yang cantik tapi very personalized itu ya. Oke, thank you banget loh Christy udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini di OTW. Mungkin itu aja pembicaraan kita, obrolan kita sama Christy hari ini yang pasti udah dapat banyak banget kan tentang gaun wedding impian. Nah, jadi apalagi
Kalau bikinnya sama Kristi, ini benar-benar very personalized dan cerita kamu tuh juga bisa diceritakan loh ke seluruh dunia bahkan gitu ya. Jadi kalau emang kamu pengen bikin gaun yang benar-benar very personalized, juga bisa ya nanti dengan Kristi ini di sini. Oke, thank you so much buat semuanya yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Bye.